Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramdhani Alvina Putri dengan NIM 2411181063. Di sini saya akan menerangkan mengenai tugas yaitu review mengenai confinement, di mana tugas ini merupakan perbandingan antara SNI 032857 tahun 2002 pada jurnal yang minggu lalu telah direview dengan SNI 2847 tahun 2019 yang sekarang akan saya terangkan. Yang pertama yaitu mengenai penyaluran tulangan ulir lurus kondisi tarik. Dapat dilihat pada SNI pada tahun 2002, di situ panjang penyalurannya itu harus lebih besar dari 300 mm dengan rumus sederhana yaitu 12 FV dikali alfa dikali beta dikali gamma per 25 akar Fc prime kali dB. Untuk diameter kurang dari 19, sedangkan untuk SNI pada tahun 2019 yaitu FV dikalikan faktor-faktor untuk beton-beton. Di sini dapat dilihat lambang-lambang baru di mana pada tahun 2002 SNI-nya itu lambang-lambangnya adalah lambang sederhana. Selanjutnya yaitu penyaluran tulangan ulir lurus kondisi tekan. Untuk pada tahun SNI 2002, untuk panjang penyalurannya itu minimal 250 mm. Sedangkan untuk SNI 2019, panjang penyaluran itu harus dicari terbesar di antara hasil perhitungan 0,24 dikali FV dikali faktor dibagi gamma dikali akar Fc prime dikali dB atau 0,043 kali FV dikali faktornya dikali dB. Apabila nilai dari dua rumus tersebut lebih besar dari 200 mm, maka dipilih hasil dari rumus tersebut. Namun bila kurang dari 200 mm, maka digunakan 200 mm. Untuk faktor-faktor yang digunakan yaitu dapat dilihat pada tabel SNI 2857 tahun 2019 pada pasal 25.4.9.3. Selanjutnya untuk sambungan tulangan ulir lurus kondisi tarik. Pada SNI tahun 2002 dapat dilihat panjang sambungan penyalurannya yaitu minimal 300 mm dan terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, di mana kelas A merupakan 1,0 dikali panjang penyaluran dan kelas B 1,3 dikali panjang penyaluran. Untuk kelas A sendiri dikatakan apabila jumlah tulangan terpasangnya yaitu minimum 2 kali lebih besar dari tulangan perhitungan dan maksimum hanya setengah dari tulangan sambung. Untuk sketsanya dapat dilihat untuk SNI tahun 2019 ini sambungan lewatan tidak diizinkan untuk tulangan yang lebih besar diameternya dari diameter 36, kecuali sambungan tersebut merupakan sambungan lewatan non-kontak pada komponen lentur. Hal ini dijelaskan pada pasal 25.5. Untuk kondisi sambungan lewatan non-kontak sendiri, yaitu terjadi pada komponen lentur, di mana spasi antar pusat arah melintang dari tulangan lewatan tidak boleh melebihi dari 1/5 panjang sambungan lewatan yang dibutuhkan dan 150 mm. Untuk sketsanya dapat dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya mengenai sambungan tulangan ulir lurus pada kondisi tekan. Untuk SNI tahun 2002, di sini panjang sambungannya itu minimal 300 mm dan didapatkan rumus untuk kuat beton untuk FV kurang dari 400 MPa dan lebih besar dari 400 MPa. Di sini dapat dilihat 0,07 FV dikali dB untuk FV kurang dari sama dengan 400 MPa dan 0,13 FV dikurang 24 dikalikan dB untuk FV-nya lebih besar dari 400 MPa. Untuk sambungan lewatan tulangan ulir tekan sendiri pada mutu 240 MPa didapatkan rumus 17 dB sedangkan 400 yaitu 28 dB. Untuk penggunaan kait ini tidak boleh dianggap efektif. Sedangkan pada tahun 2019 ini pada batang ulir
dengan diameter kurang dari 36 harus dihitung dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pada saat mutu betonnya kurang dari sama dengan 430 MPa, maka nilai panjang penyaluran sambungan tulangan ulir ini yaitu sebesar 0,071 FY dikalikan dB dan 300 mm. Untuk selanjutnya, apabila lebih besar dari 420 MPa, maka nilai panjang penyalurannya atau panjang sambungannya sendiri yaitu harus 0,13 FY dikurang 24 dikali dB atau 300 mm. Untuk Fc prime sendiri, apabila kurang dari 21 MPa, maka panjang sambungan tersebut harus ditambahkan sepertiganya. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada pasal 25.5 untuk sambungan tulangan ulir lurus kondisi tekan ini. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai kolom pada sistem rangka pemikul momen menengah. Untuk SNI tahun 2002, panjang L0 yaitu di mana lokasi diharapkannya terjadi sendi pasti. Dan panjang L0 diambil sebagai nilai terbesar dari 1/6 tinggi kolom efektif atau HN. Untuk H kolomnya yaitu panjang L0-nya juga bisa diambil terbesar dari H kolom dan 500 mm. Dari tiga ini diambil yang terbesarnya. Dan HN merupakan tinggi bersih kolom, H adalah dimensi penampang kolom terbesar. Untuk daerah LO itu harus dipasang sengkang dengan spasi tidak melebihi 8 dB, 24 ds, setengah B, dan 300 mm, di mana B merupakan dimensi penampang kolom terkecil. Pada lokasi selain LO ini dipasang sengkang juga dengan jarak maksimum yaitu 2 kali SO. Sedangkan pada SNI 2019, VVN tidak boleh kurang dari nilai terkecil, yaitu nilai terkecil dari jumlah gaya geser yang terkait dengan tercapainya momen nominal pada muka join di setiap ujung kolom akibat lentur berbalik arah atau kurvatur ganda. Dan juga tidak boleh lebih kecil dari gaya geser maksimum yang diperoleh dari kombinasi beban terfaktor dan lain-lain. Untuk kolom bundar, harus diberi tulangan spiral sesuai dengan pasal 10 pada SNIY tahun 2019 ini, atau juga harus memenuhi persyaratan pada pasal 18.4.3.3 hingga 18.4.3.5. Untuk ketentuan 18.4.3.6 harus diberlakukan untuk semua kolom yang menempuh komponen struktur kaku tak menerus. Tak menerus di sini yang dimaksudkan yaitu tidak menerus, misalnya pada lantai 1 tidak menerus hingga lantai 2. Maka dapat dilihat pada ketentuan pasal 18.4.3.6. Selanjutnya untuk pada kedua ujung kolom, sengkang tertutup harus dipasang dengan spasi S0 sepanjang L0 dari muka join. Untuk spasi S0 ini tidak boleh melebihi nilai terkecil dari 8 kali diameter batang tulangan longitudinal terkecil yang dilingkupi, dan 24 kali diameter batang tulangan sentang pengukang, setengah dimensi penampang terkecil kolom, dan 300 mm. Selanjutnya untuk L0 sendiri tidak boleh kurang dari 1/6 HN sama dengan ketentuan pada SNI tahun 2002 dan dimensi maksimum penampang kolom dan 450 mm. Dapat dilihat panjang L0 pada tahun 2002 dan 2019 pada SNI ini terdapat persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya sendiri yaitu panjang L0-nya diambil nilai terbesar di sini, dan untuk yang tahun 2019 tidak boleh kurang dari ini, 1/6 HN dan 1/6 HN sama. Dan untuk 500 mm-nya pada tahun 2002, pada tahun 2019 dikurangi 50 mm, yaitu 450 mm. Selanjutnya pada sistem rangka pemikul momen khusus.
Pada SNI 032857 tahun 2002, panjang L0 ini yaitu lokasi sama seperti tadi yang diharapkan terjadinya sendi pastis, dan L0-nya pun sama ketentuannya yaitu 1/6 HN, H kolom, 500 mm, diambil nilai terbesarnya. Dan juga pada daerah L0 harus dipasang sengkang dengan spasi tidak melebihi 6 dB, 1/4 B, SX sama dengan 100 plus 350 min HX per 3, atau 100 kurang dari XX kurang dari 150. Jika nilai gaya aksial pada kolom ini melebihi 0,1 Fc prime kali Ag, maka sengkangnya harus dipasang sepanjang tinggi kolom. Jika tidak, maka lokasi selain L0, spasi sengkang dipasang dengan jarak maksimum 6 dB per 150 mm. Atau 150 meter diambil nilai terkecilnya. Pada ujung kolom yang berhenti di pondasi seperti pada kepala pelket dan pondasi telapak atau dinding beton bertulang, maka sengkang tersebut harus diteruskan sampai ke dalam pondasi tersebut untuk menambah daktilitas dari struktur tersebut. Sedangkan pada SNI tahun 2019, di sini dapat dilihat batasan dimensi untuk kolom, di mana batasan dimensinya yaitu dimensi penampang terkecil diukur dari garis lurus yang melalui pusat geometri. Untuk garis lurus ini tidak kurang dari 300 mm dan nilai rasionya tidak kurang dari 0,4 pada penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya. Untuk kekuatan lentur kolom tersebut harus memenuhi yaitu sigma momen nominal lebih besar dari 1,2 sigma momen nominal balok. Jadi sigma momen nominal kolomnya harus lebih besar dari 1,2 dari jumlah sigma momen nominal baloknya. Selanjutnya luas tulangan longitudinalnya yaitu harus lebih besar dari 0,01 Ag dan kurang dari 0,06 Ag atau agros, luas kotornya. Selanjutnya kolom sengkang bundar yang minimal itu harus terdapat 6 batang tulangan longitudinal, di mana panjang L0-nya tidak boleh kurang dari tinggi kolom pada muka join atau pada penampang di mana lelehan lentur mungkin terjadi atau letak dari sendi pastis tersebut. Dan tidak boleh kurang dari 1/6 HN, juga 450 mm. Untuk ketentuan lainnya dapat dilihat pada pasal 18.7 untuk tulangan transversal dan lain-lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.